Zaman berubah, batu tetap sama. Dulu dari tanah, sekarang dari tangan. Lewat komentar, lewat gosip, lewat story yang dibagikan tanpa doa. Iki watuku tak pilih sing paling wabut ben kelihatan sing paling teges. Halah, teges ning kene tok. Neng omah ya tetep kalah karo bojomu. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam. Apa katamu? He, tapi nang di lanange. Aku krungune yo, jare nih brownies guys. Apa maneh brownies iku? Wis, ojo brownies ae. Fokus neng wedokan iki ae lho. Kalian lihat dosaku, tapi kalian tidak lihat kesepianku. Kalian tahu kesalahanku, tapi kalian tidak tahu bagaimana aku dipatahkan. Aku cuma ingin dikasihi. Aku cuma ingin dianggap berharga. Dan sekarang, aku bahkan tidak dianggap manusia. Hari ini, aku bukan perempuan, aku bukan anak, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma objek untuk dibuktikan benar atau salah. Tuhan, kalau Engkau ada, tolong jangan biarkan batu pertama itu mengenai wajahku. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, sekali lagi kita boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk tayangan yang tadi. Dan ketika saya diberi kesempatan untuk membaca skripnya, bagi seorang Gary sangat mengena sekali. Karena pertanyaannya sekarang yaitu adalah, pernah nggak saudara ada di satu titik dalam hidup saudara, di mana semua orang itu sudah tahu. Saudara nggak perlu ngomong apa-apa. Saudara nggak perlu menjelaskan apa-apa. Tapi saudara melihat tatapan orang, itu tatapannya sudah berbicara. Sudah menceritakan pandangan mereka kepada saudara, itu sudah diceritakan. Dan saudara serasa bahwa dengan cuman mereka menatap saja, itu terpampang jelas apa yang ada di isi hati mereka. Ada dari saudara yang pernah merasa seperti itu? Atau mungkin pernah nggak saudara merasa bahwa kesalahan kemarin itu menjadi identitas kita? Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita adalah orang yang pernah gagal, tetapi kita adalah kegagalan itu. Bukan karena ada orang yang pernah jatuh, tetapi kitalah sebagai kejatuhan atau kehancuran itu. Kita yang menciptakan kehancuran itu. Hari ini kalau ada dari saudara yang pernah mengalami hal yang serupa, saya ingin mengajak saudara mendengar sebuah cerita. Dan saya harap kesempatan kali ini saudara bukan menjadi penonton. Tetapi saya minta saudara posisikan diri saudara menjadi seseorang yang ada di sana. Yuk kita mau lihat kisah daripada Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Mungkin nanti saudara di rumah juga bisa mendalami secara detail. Saudara bisa baca sendiri karena apa yang baru saja kita lihat ini menceritakan dengan live apa yang sesungguhnya terjadi di dalam perikop ini. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin kita semua satu hati di dalam doa. Saya berharap bahwa ini menjadi rema yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Satu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam karya-Mu, dalam anugerah-Mu. Engkau telah bangkit daripada kematian. Engkau sudah menyatakan anugerah dalam kehidupan kami. Dan buka hati kami, buka pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini kami alami kemenangan bersama dengan Yeshua HaMashiach. Bicaralah, beracaralah dalam setiap aspek kehidupan kami diubahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, 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 amin. Nah, saya sekarang ingin mengajak saudara untuk fokus kepada satu pribadi, bukan kepada Yesus terlebih dahulu, bukan kepada netizennya terlebih dahulu. Saya akan ulas itu di ibadah-ibadah berikutnya. Sepanjang hari ini saya akan menceritakan khotbah series, dan kalau saudara berkenan ada waktu luang, saudara bisa ikuti cerita ini sehingga saudara tahu keseluruhan dari sudut pandang yang berbeda, ya. Hari ini saya ingin menjelaskan di ibadah yang ini di momen bagaimana fokus kepada perempuan yang diseret di tengah-tengah kerumunan itu. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ditarik ke depan. Tadi kita lihat dari belakang dia diseret dan ditarik ke depan. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, para ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan sedang berbuat zina. Setelah menyuruhnya berdiri di tengah. Ahli Taurat dan Farisi menyeret mereka, ditarik ke tengah-tengah. Saudara perhatikan bahwa ada kata dibawa di sana. Saudara hari ini bawa ke gereja? Bawa HP, bawa dompet, bawa tas.
dibawa. Berapa waktu yang lalu sempat di multimedia membuat konten. Kalau ke gereja bawa apa? Ada yang bawa lemari, ada yang bawa kursi sebagai jokes. Tapi perhatikan kata dibawa. Wanita ini nggak datang sendirian. Dia nggak daftar ngantri ke tengah-tengah. Dia nggak siap-siap. Tapi dia diseret, saudara. Dia kedapatan berzina, kata Bible. Dia ditarik keluar. Dia nggak siap sama sekali. Dia nggak ada preparation, nggak ada persiapannya, nggak ada apapun yang dia ketahui. Tiba-tiba digerebek dan dia diseret, tarik keluar. Saya bisa bayangkan apa yang kira-kira dirasakan oleh wanita ini. Satu kata, shame. Karena shame tidak pernah datang dengan pilihan. Ketika saudara memiliki rasa malu, saudara nggak bisa memilih. Mau rasa malunya seberapa besar, setengah, seperempat, enggak bisa. Shame itu diberi identitas itu seutuhnya, bahkan keadaan yang kita nggak harap kita dapatkan pun itu seperti dilempar kepada saudara dan saya. Itu adalah shame. Gak ada orang yang memilih untuk diperlakukan seperti itu. Ditarik dan diseret. Gak ada orang yang bangun di pagi hari dan bilang bahwa, oh hari ini saya mau merasa gak guna deh. Saya hari ini bangun mau merasa gak berbahagia. Bangun merasa gagal. Gak ada. Hidup di dalam rasa shame itu enggak kita harapkan, kita enggak minta, tetapi terjadi dari sebuah keadaan, sebuah kejadian yang kita tidak harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya dari satu kejadian, mungkin bisa terjadi gara-gara satu kata yang diucapkan. Atau mungkin bisa terjadi rasa malu itu dari satu keputusan yang salah kita lakukan dalam kehidupan. Sehingga rasa shame itu menghantui, menunggangi kehidupan saudara dan saya. Dan tiba-tiba kita seperti ada di tengah-tengah kerumunan. Mana semua orang melihat. Dan saudara nggak tahu cara keluarnya bagaimana. Saudara nggak tahu cara bisa bahasa Jermannya itu mentas dari keadaan itu seperti apa. Nggak tahu. Tapi perempuan ini tahu rasanya. Ada satu hal yang dia nggak tahu waktu dia diseret ke sana. Diseret ke tempat yang tepat ternyata. Yaitu dia dijatuhkan ke bawah. Ini poin saya yang kedua. Lompat ke Yohanes ayat yang pasal 8 ayat yang ke-6 di sana dikatakan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya seolah tidak peduli. Yesus berlutut, membungkuk dan menulis di tanah. Dan sementara orang berdiri menghakimi gambaran daripada Yesus. Point fingers, tapi Yesus malah membungkuk dan berlutut. Pada waktu itu, pribadi tersebut adalah Yeshua HaMashiach. Sementara wanita yang diseret tadi tersungkur di lantai, di posisi yang paling rendah yang pernah bisa dibayangkan. Saya bisa bayangkan, dramatisir dalam pikiran saya. Mungkin saya salah, tapi mungkin wanita ini diperlakukan lebih hina daripada hewan. Mungkin secara literally, harafiah, mukanya nempel ke tanah. Mau mengangkat pun sudah gak ada kekuatan. Gak ada muka untuk mau menatap mukanya orang, udah gak ada. Dia tempelkan saja sudah di tanah. Dan ketika dia melakukan itu tanpa dia sadar, wanita ini sedang tersungkur di depan kaki Yesus. Izinkan saya mengucapkan ini untuk saudara semua. Terkadang posisi paling hancur dalam hidup kita, kadang-kadang adalah posisi paling dekat dengan Yesus.
Saya ulangi lagi, posisi kita paling hancur dalam hidup kita, terkadang itu adalah posisi yang paling dekat dengan Yesus. Kenapa? Ini bukan karena Tuhan suka lihat kita menderita, bukan. Tetapi karena di titik itu kita nggak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Karena di titik itu kita nggak punya image lagi untuk dijaga. Di titik itu kita nggak punya reputasi yang harus dilindungi. Dan di sana kita cuma bisa tersungkur. Dengan semua yang kita sembunyikan, akhirnya tampak, terlihat, terbongkar semuanya. Dan yang menarik yaitu di sana, Yesus bukannya malah pergi. Yesus bukan ikut menghakimi, tetapi Yesus di sana berlutut. Ini bukan tindakan bukti bahwa Yesus pusing. Saya kalau di telepon atau di WA sama rekan-rekan pelayanan tiba-tiba kena masalah begitu, langsung asam lambung naik, kepala agak cenut-cenut gitu kan. Ini bukan tindakan pusing, bukan tindakan lemah, bukan tindakan stres menghadapi wanita yang mengalami kondisi begini. Enggak. Ketika Yesus memilih untuk berlutut, ini adalah tindakan pilihan yang dilakukan Yesus. Dia sengaja memilih untuk berlutut dari semua action yang dia bisa lakukan. Yeshua HaMashiach memilih untuk berlutut. Dan secara bukan kebetulan, tapi hari ini adalah Resurrection Sunday. Hari Minggu di mana Yesus dibangkitkan. Saya mau saudara memahami ini. Yeshua yang berdiri di depan perempuan ini adalah Yeshua yang akan disalib, mati, dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Diperhatikan, sebelum Yesus melakukan semua itu yang baru saya katakan, Yesus yang sama, Yeshua yang sama ada di depan wanita ini. Dan dia berkata di ayat yang ke-10. Silakan. Ketika semua telah pergi, Yesus berkata, "Hai wanita, di manakah orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Tidak adakah yang menghukum engkau? Ayat ke-11 di sana dikatakan. Ia menjawab, "Tak seorang pun Tuhan." Maka Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukummu. Engkau dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi." Amin, 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 amin. Saudara bisa lihat ini sebelum wanita perempuan ini berubah. Sebelum perempuan ini bisa buktikan apa-apa. Sebelum dia layak. Anugerah selalu datang sebelum saudara dan saya siap. Ini adalah the essence, intisari daripada Resurrection Sunday, kebangkitan Tuhan di hari Minggu ini. Yesus tidak bangkit karena kita sudah baik. Yesus tidak bangkit setelah kita berhasil berubah. Tetapi Yesus bangkit duluan supaya kita bisa berubah. Kebangkitan itu bukan reward untuk kita yang sudah baik. Kebangkitan itu adalah invitation, undangan untuk orang-orang yang sudah merasa selesai. Ketika kita nggak tahu apa yang bisa kita lakukan dengan hidup kita, di sana kuasa kebangkitan bekerja nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Yesus bangkit, hari ini kita masih bisa punya pengharapan. Karena Yesus bangkit, hari ini kita masih punya masa depan. Dan karena Yesus bangkit, hari ini kita semua mendapatkan mujizat yang terbaik datang dari surga. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang ketiga di sana dikatakan diangkat kembali. Yesus berkata, "Pergilah, go." Ini yang perlu kita dalami sedikit karena seringkali kita menyepelekan satu kata di Bible, kita sepelekan padahal pentingnya begitu luar biasa. Perhatikan, perempuan ini datang dengan dibawa, kata Bible tadi, diseret. Gambarannya tadi yang kita lihat sama-sama. Dibawa, diseret, dipermalukan, jatuh tersungkur di tanah. Dia datang dengan cara yang hina.
Tetapi ketika dia pergi dengan kakinya sendiri. Wanita ini datang sebagai objek penghakiman, mau dirajam batu. Lewat sedikit, selesai hidupnya. Tapi wanita ini pergi sebagai manusia yang dikasihi. Dia datang tanpa masa depan. Apa masa depan bagi seorang yang hendak dirajam batu? Tapi wanita ini akhirnya pergi dengan satu kalimat yang merubah segalanya. Yaitu adalah pergilah. Dalam bahasa asli kata pergilah itu bukan sekedar instruksi. Tetapi kata pergilah itu adalah pembebasan, kemerdekaan. Suatu status yang dia tidak bound, tidak terikat, tidak terbelenggu lagi. Kamu boleh pergi, kamu gak terikat lagi di sini. Kamu bukan lagi milik daripada kesalahan-kesalahanmu di hari-hari kemarin. Tapi Yesus berkata, go, pergilah. Saya percaya hari ini ada dari saudara yang perlu mendengar kata yang sama. Bukan dari saya, tapi dari Yesus. Pergilah, tinggalkan identitas lama saudara. Tinggalkanlah label yang membelenggu, mengikat, menghancurkan masa depan saudara. Pergilah, tinggalkan suara-suara yang selama ini selalu mengutuki diri saudara. Selalu menghakimi hidup saudara. Selalu membuat doubt, rasa ragu dalam kehidupan saudara. Tinggalkan semua itu. Pergilah. Dan sementara wanita itu pergi, dia meninggalkan semua scenery, bahkan batunya masih tertinggal di sini semua nih. Kenapa saya cerita ini? Terkadang kita memilih untuk tidur bersama dengan batu-batu ini. Memilih untuk berdekat-dekat dengan label, dengan penghakiman, dengan kutukan yang selama ini kita percayai, yang seharusnya sudah bukan lagi bagian daripada kehidupan saudara dan saya. Karena Yesus yang bangkit hari ini adalah Yesus yang sama, yang berlutut di hadapan perempuan itu. Dan Yesus yang sama yang akan berkata kepada saudara, kalimat, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Lebih dari semua penghakiman manusia, saya ingin saudara melihat dengan kacamata iman. Kalimat yang Yesus ucapkan kepada perempuan ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Now go. Pergilah. Tinggalkan batu-batu yang ada di hidup saudara. Tinggalkan semua masa lalu yang saudara bawa sampai detik ini. Tinggalkan kegagalan saudara yang selalu saudara carry dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin saudara go. Berjalan langkah demi langkah. Melihat tangan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Melihat masa depan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Melihat pengharapan yang tidak pernah gagal. Dan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Konklusinya sekarang, perempuan ini di Bible tidak punya nama. Yohanes tidak menulis namanya. Saya rasa apakah perempuan ini nggak punya nama karena dia bukan orang yang penting, bukan orang yang dianggap berdampak, ternyata salah. Wanita ini tidak ditulis namanya di Bible saudara dan saya dengan satu tujuan. Karena saya percaya namanya bisa diganti dengan nama siapa saja. Namanya bisa diganti dengan nama saudara dan nama saya. Kalau hari ini namanya ada tertera di sana, maka kita akan melihat bahwa oh ini hanya untuk pribadi itu saja. Tapi
menurut saya ini secara spesifik gak ditulis namanya karena tidak jarang dari kita yang mengalami hal yang serupa. Karena satu dan lain hal kita harus melakukan kesalahan yang kita nggak harapkan, kita terjebak dan kita harus berada di dalam konsekuensi yang kita nggak tahu caranya seperti apa untuk mengakhirinya. Dan tapi di sana Tuhan memberikan anugerah sehingga namanya bisa diganti dengan nama saudara dan saya. Dan hari ini kalau saudara datang ke tempat ini dengan beban yang berat, if you come here dengan rasa shame, dengan rasa malu yang sudah terlalu lama, dengan identitas yang bukan milik saudara, izinkan saya berkata bahwa He has risen. Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit yang hari ini berlutut di depan saudara bukan untuk menghakimi, tetapi untuk berkata, di mana mereka yang menghukummu? Aku pun tidak menghukummu. Now go, sekarang pergilah. Gak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi dakwaan yang ditujukan kepada saudara dan saya. Karena itu alasan kenapa kita merayakan kebangkitan Kristus. Hari ini saya mau undang siapapun saudara yang sedang merasa seperti perempuan itu. Engkau merasa diseret to the lowest point of your life. Ke titik paling rendah dalam hidup. Dan engkau merasa bahwa kesalahan terbesar yang gak pernah bisa diubah, gak pernah bisa diperbaiki. And let me tell you this. Hari ini bukan hari untuk saudara membuktikan bahwa saudara bisa bangkit, bisa pulih, bisa melakukan apapun. No. Hari ini adalah hari di mana saudara menerima apa yang Yesus sudah bayar di kayu salib. Dan hari ini kita merasakan, merayakan, menikmati kebangkitannya. Membuktikan bahwa tidak ada yang terlalu hancur. Yang Tuhan gak bisa pulihkan. Gak ada yang terlalu rusak. Yang Tuhan gak bisa perbaiki. Gak ada yang terlalu hina. Yang Tuhan gak bisa tebus. Siapapun saudara yang mendengar suara saya hari ini. Wanita ini adalah gambaran dari semua kita yang pernah bersalah. Saya pernah bersalah. Saudara pernah bersalah. Ketika kita jatuh, kita nggak tahu harus lakukan apa. Dan saya rasa bahwa Tuhan mau bicara dalam hati saudara yang paling dalam. Saya mulai melihat ada tears coming. Tetesan air mata dari saudara. Tutup mata saudara semua. Gak ada yang lihat kanan dan ke kiri. Ini momen adalah saudara dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, sudah terlalu lama aku hidup dalam kesalahan ini. Sudah terlalu lama aku capek tinggal di dalam label yang aku carry, yang aku bawa. Sebagai orang yang jatuh, sebagai orang yang hancur, sebagai orang yang dianggap hina. Dan kalau saudara berkata bahwa aku mau pergi dari identitas itu. Dan aku mau terima anugerah-Mu. Dalam hitungan ketiga, saya ingin saudara angkat tangan saudara. Semua mata tertutup. Ini adalah langkah iman saudara bersama dengan Tuhan. 1. Ini adalah waktunya. 2. Kembali kepada Yesus. 3. Angkat tangan saudara. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saat ini
mereka menerima anugerah. Saat ini mereka ditebus oleh darah Kristus. Saat ini tidak ada lagi yang melihat mereka dengan hukuman. Tidak ada lagi yang melihat mereka dengan kegagalan mereka. Tapi hari ini ke depan aku perkatakan mereka adalah pribadi yang dikasihi Kristus. Mereka adalah pribadi yang dicintai Kristus. Apapun kesalahan mereka, apapun kegagalan mereka, Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan mampu untuk mendatangkan mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Oh, I declare right now, saat ini tangan kuat Tuhan sedang memegang setiap hidup mereka. Hidup mereka ada di dalam tangan Kristus Yesus. Sebab yang akan datang lebih baik daripada apa yang pernah terjadi kemarin. Mereka akan rise sebagai burung Raja Wali bersama dengan Kristus. Mereka melihat masa depan mereka nyata terjadi dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa hidup baru sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu. Saya mau beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Let it be your moment with God. Rasakan Tuhan sedang memeluk saudara. Rasakan kasih-Nya yang gak pernah berkesudahan. Walaupun kau datang diseret, Dia datang memeluk dan berkata, siapa yang menghukummu sekarang? Gak ada Tuhan. Now go. Pergi, tinggalkan apa yang bukan harusnya ada dalam hidup saudara. Ya Rabaya Shikinaraya Shinabu. Ada dari saudara yang hari ini merasa seperti perempuan itu, tersungkur tanpa pembelaan. Dengar ini baik-baik. Yang mengubah hidup perempuan itu bukan karena dia akhirnya kuat, bukan karena dia berhasil berubah, tapi karena dia bertemu dengan Yeshua HaMashiach yang tidak melempar batu. Berapa hari setelah kejadian ini, Yesus pergi ke salib. Bukan untuk menghindari hukuman, tapi untuk menggantikan perempuan itu menerima batu yang seharusnya mengenai saudara dan saya. Di salib itu, our shame, rasa malu kita diletakkan di atas pundak Yeshua. Hukuman kita
ditaruh ke atasnya supaya hari ini kita bisa berdiri tanpa dihukum, tanpa rasa malu, dan itulah kebangkitan. Bukan hanya Yesus keluar dari kubur, tetapi saudara keluar dari penghukuman. Saudara hidup merdeka, saudara melihat hari depan. Karena tidak ada yang melempar batu, saudara bisa berjalan sebagai orang-orang yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini bersyukur Tuhan untuk karya-Mu, untuk anugerah-Mu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Di ibadah 2 nanti ada baptisan. Saya secara sengaja, intentionally sudah mempersiapkan kolam baptisannya di depan. Bukan untuk dipertontonkan. Tetapi kalau ada dari saudara yang rindu untuk dibaptis, kita mati bersama dengan karya salibnya, dan kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Saudara bisa datang lagi di ibadah kedua, karena saya rindu untuk saudara pulang dari gereja ini dengan benar-benar meninggalkan batu yang ada dalam hidup saudara. Apa yang harusnya enggak lagi saudara bawa dalam hidup saudara, tinggalkan di tempat ini. Dan keluar dari tempat ini menjadi ciptaan baru. Dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, alami kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yesus Tuhan Masiah, bless you.